Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nilwati, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 231018601228. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi pengaruh zat pencemar terhadap organisme. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, silakan koordinasi. Siap, gerak, dan mulai. Selesai. Ulu nasta'in. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya? Ya, pagi-pagi masih semangat ya. Jadi, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Jadi, tetap jaga kesehatannya supaya nanti pembelajaran kita tidak terganggu ya. Nah, kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran sehari-hari itu kita ini ya dituntut untuk selalu semangat ya. Jadi semangat walaupun misalnya kebetulan saja hari ini kita belajarnya pagi gitu ya. Kalau kita belajarnya siang gitu ya, tetap harus semangat gitu ya. Kenapa? Karena pembelajaran itu apalagi kita belajar biologi sekarang ya. Biologi itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya. Jadi kita belajar misalnya hari ini tentang pencemaran. Pencemaran itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Jadi maksudnya bagaimana? Dengan belajar ini nanti setelah belajar, oh ini loh, kalau ini yang kita lakukan terhadap lingkungan, ini efeknya nanti efeknya juga ke kita. Maka dengan harapan Ibu dengan demikian kamu bisa tahu oh ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan ya. Dipahami ya. Kemudian sebelum pertemuan ini kemarin kita belajar ya. Apa pelajaran kita sebelumnya Ibu? Pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan ya. Nah, pencemaran lingkungan itu ada beberapa jenis. Apa saja jenisnya? Siapa yang bisa jawab? Apa jenis-jenis pencemaran? Pencemaran udara. Ada lagi? Yang ditambahkan? Cemaran air. Kemudian tanah, ya. Apa lagi? Suara, oke. Bagus ya. Beri dulu aplaus untuk kawan-kawannya. Ini aku mau tampilkan ini pembelajaran apa namanya? Gambar apa nih? Kita lihat gambar A. Apa yang kalian rasakan ketika melihat gambar A? Asri, indah, gitu ya, nyaman. Oke, kalau gambar B? Suka tidak melihat gambar B? Kalau gambar A suka? Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu sukanya gambar A bukan gambar B gitu ya? Kenapa? Ada apa dengan gambar B itu? Coba satu yang jawab. Siapa yang mau jawab? Silakan. Oh iya. Jadi kemarin kita belajar
jenis-jenis pencemaran itu ya. Nah, hari ini kita fokus kepada pencemaran apa? Air, gitu ya. Pencemaran air. Ini adalah air. Nah, dan air ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita minum pakai air, kita mandi pakai air. Coba kamu bayangkan, mau nggak mandi dengan air yang di B ini? Mau, ya. Kalau yang di A itu mau mandi dengan air itu? Bahkan hanya sekedar mencuci tangan saja tidak mau dengan air yang ada di gambar B, gitu ya. Nah, begitulah efeknya yang luar biasa pencemaran ini, ya. Nah, hari ini akan kita lihat bagaimana lagi. Apakah cuma sekedar kita tidak mau mandi, tidak mau mencuci tangan di sana saja, atau ada lagi efek lain dari pencemaran itu, ya. Jadi judul kita hari ini itu apa? Pengaruh zat pencemar terhadap organisme atau makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, setelah melakukan kegiatan eksperimen, peserta didik dapat memahami konsep pencemaran air dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis hasil eksperimen pengaruh zat pencemar terhadap organisme dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Jadi Ibu memakai model model pembelajaran Discover Learning, di mana langkah pertamanya itu adalah pemberian rangsangan, ya. Kemudian selanjutnya ide pernyataan dalam identifikasi masalah, problem statement. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat adalah pengolahan data processing. Kemudian pembuktian, verification. Yang kelima adalah menarik kesimpulan atau generalization. Nah, sebelum itu kita akan melakukan pretest dulu, ya. Sudah, silakan di-submit pretestnya. Ya, jadi dari sini Bu bisa lihat bahwa karena kita belum belajar, tentu belum bisa paham konsepnya, oke. Jadi nanti Ibu harapkan setelah pelajaran ini, nilai postesnya nanti bisa meningkat, ya. Sekarang Ibu bagi kamu dalam kelompok pelajar kita hari ini, silakan bagikan. Ini bisa dibaca ya. Segera menuju kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Nah, coba perhatikan. Ibu akan jelaskan bagaimana apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Di depan ini sudah ada, nih ya, 3 toples. Nah, ini toples A, toples B, dan toples C. Nah, ini ya, di toples A nanti akan kita tambahkan setengah sendok teh deterjen. Ya, kemudian di toples B akan kita masukkan 1 sendok teh deterjen. Dan ini tidak diberikan deterjen sama sekali. Ini adalah kontrol. Nah, kemudian nanti setelah diberikan deterjen, kita akan masukkan ikan ke dalam masing-masing toples, ya. Nah, apa yang kamu lakukan selanjutnya adalah ini, setiap toples ini kamu amati. Jadi 1 orang mengamati setiap toples, ya. Maksudnya 1 orang 1 kelompok, ya. Karena kita kelompoknya ada 5, berarti ada 5 orang yang mengamati toples A. Kemudian masing-masing kelompok mencatat. Ya, jadi dibagi tugasnya. Oh, kelompok 1 misalnya yang mengamati yang A ini ada 1 orang, ya. Kemudian yang mengamati yang B juga 1 orang, yang mengamati yang C juga 1 orang. Setelah dimasukkan ikannya selama 1 menit, maka kita akan serentak melakukan pengamatan. Ya, jadi kita pakai HP saja sebagai stopwatchnya. Kita amati di setiap masing-masing toples ini berapa jumlah berapa kali
tutup insang ikan itu bergerak, gitu ya. Itu yang akan kamu hitung, ya. Berapa jumlah pergerakannya, ya. Berapa jumlah pernapasan ikannya dalam 1 menit. Jadi dan kita ulang sebanyak 5 kali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita? Nah, kemudian setelah itu kamu nanti akan kembali ke kelompoknya masing-masing, mencatat ya datanya. Nah, bagaimana Bu cara mencatat datanya? Terserah kamu mau menampil datanya seperti apa. Mau kamu buat tabel? Saya mau buat dalam bentuk diagram, Bu. Boleh, silakan. Kemudian nanti setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan pada LKPD yang akan kalian diskusikan, dan berikutnya adalah kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas secara bergantian. Nah, itu dia kira-kira langkah ini ya praktikum kita hari ini. Ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Nah, sekarang Ibu sudah bagikan lembar kerja siswanya ya. Jadi silakan kamu tulis ya di hipotesis eksperimen kita hari ini. Ya, jadi Ibu beri waktu 1 menit untuk menuliskan hipotesisnya. Sekarang kita akan langsung lakukan eksperimennya. Coba Bu sini mendekat ke meja eksperimen. Ya, ini setengah, ya ini 1 sendok ya. Ya, oke, silakan diamati. Yang pertama ini. Ada satu. Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing untuk merekap data eksperimennya ya. Ini berapa? Ini pasti yang Ini. ini yang nggak pakai. Kelompok ini. Oh iya. Ini bagaimana? Aman? Lebih banyak dari toples A. Ikan yang tidak ada reaksi apapun fisiknya. Ikan yang Sangat sehat bugar ikan C. Ini sangat banyak. Gimana, ada kendala? Ya. Yang ini bagaimana? Jadi kira-kira gimana tuh? Oh, ya, boleh itu nanti disampaikan di apanya. Jadi begitulah dia eksperimen itu ya. Jadi kadang ada hal-hal lain yang akan kita jumpai, gitu ya. Jadi ini kan menarik ya. Nanti bisa dijelaskan atau kalian bahas di apa ya? Ya. Ternyata itu ya, saya tidak sesuai dengan prediksi Bu ya. Mungkin ada faktor-faktor di luar yang akan mempengaruhinya ya. Ya, jadi nanti setelah ini kalian akan presentasi. Nih ya, untuk presentasinya Ibu harap ada ini ya, kembali tugas ya. Oh, ini yang moderatornya ini, yang presentasi ini yang kemudian menjawab pertanyaan ini ya. Simpan jawabannya deh. Ini jawaban apa? Oh, ini mah. Oh, gitu. Tuh. Ya udah. Diskusinya tutup ya.
Yang lain coba perhatikan kawannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan menyampaikan hasil dari pengamatan kami tentang eksperimen yang kita lakukan tadi yang akan dibacakan oleh Emi Sumiati. Pada Emi dipersilakan. Baik, saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang praktikum tadi, yaitu tentang pengamatan ikan di dalam 3 toples, yang dimana satu toples ataupun toples A yang berisi setengah sendok deterjen, toples B berisi 1 sendok deterjen, dan toples C dengan air yang bersih tanpa deterjen. Untuk pertanyaan di sini, bagaimana keadaan ikan pada masing-masing toples? Keadaan pada toples A yang dimana itu berisi setengah sendok deterjen, keadaan pernapasan pada ikan tersebut sepertinya sedikit melemah, dan pada toples B pernapasannya sangat melemah, sedangkan pada toples C pernapasannya sangat stabil. Tetapi menurut praktikum tadi, di toples A ini keadaan ikannya sepertinya lebih melemah daripada keadaan toples B, dikarenakan mungkin ada beberapa faktor. Mungkin faktor pertamanya, kesehatan ikan pada toples A ini kurang sehat dibandingkan pada toples B. Dan rata-rata pada toples A pun lebih sedikit dibandingkan rata-rata pada toples B. Seharusnya jika kita melakukan praktikum ini, pastinya dalam toples A ini karena berisi setengah sendok deterjen, pernapasannya akan lebih bagus daripada toples B. Apa pendapat Anda bila lingkungan tercemari oleh deterjen? Pendapat kami di sini, apabila lingkungan tercemari oleh deterjen, kita himbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan deterjen itu sembarangan, ataupun limbah dari deterjen tersebut tidak dibuang ke sembarang tempat ataupun tidak dibuang ke sungai, dikarenakan ekosistem di sungai sangat banyak, seperti ada ikan, ada rumput-rumputan, itu bisa merusak ekosistemnya. Mungkin bisa dibuat kolam khusus untuk pembuangan deterjen tersebut. Baiklah, bagi kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Tamara. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Yang mana pertanyaannya, apa bahaya yang ditimbulkan dari air yang tercemar jika dibiarkan terjadi terus-menerus, dan bagaimana ciri-ciri air tercemar jika dilihat dari fisik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok. Bisa kita lihat ya di sini, di mana ada air yang tercemar dan juga ada yang tidak tercemar. Oke, ini merupakan contoh dari air yang tercemar, di mana di dalam air ini mengandung ada zat kimia yang dimasukkan, yaitu deterjen. Sedangkan pada toples air yang C, ini merupakan salah satu ciri air tidak tercemar, di mana airnya bening dan bersih ya. Bisa dilihat dari mungkin perbandingannya dari 3 toples ini. Ingat ada ini. Biasanya kalau air tercemar itu biasa makin jelek warnanya. Tapi ini di luar makanan, di luar minuman yang aneh-aneh. Biasanya makin tercemar, makin jelek warnanya gitu. Jadi secara fisik dari warna lah. Terus kalau misalnya kenapa apa yang terjadi kalau dibiarin terus-menerus? Tanah sekitar akan tercemar juga, karena tercemarnya itu kan tergantung dari zat kimia kandungan dari kandungan pencemarnya gitu. Jadi kalau misalnya makin biarin ya makin rusak samping-sampingnya juga. Kehidupan darat juga bakal berpengaruh deh. Gitu. Mereka ada tambahan lagi?
Apa misalnya pengaruhnya dengan kehidupan daratnya? Kalau misalnya tadi ya, ikan di air tercemar, kalau kita konsumsi gimana? Tidak sehat. Oh iya, ya. Jadi apa namanya akumulasi pencemar dalam ikannya ketika dikonsumsi oleh manusia, oleh kita, menurut pendapat kelompok 4 ini juga tidak akan baik, gitu ya. Nah, jadi istilahnya bukan hanya untuk ikannya, tapi untuk ekosistem komponen ekosistem yang lainnya itu akan berpengaruh. Oke, ya bisa dipahami ya. Nah, ada lagi silahkan. Sudah dijawab semua itu? Sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok 4. Tadi Bu. Ya, kelompok 5. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Devi Tamara. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, bagaimana keadaan ikan pada masing-masing toples? Pada toples A, ikan lemas, insangnya makin lama semakin jarang kembang, dan insangnya mengeluarkan darah. Pada toples B, hampir sama dengan yang toples A, tapi bedanya lebih memprihatinkan kondisi ikan di toples B, dan insangnya juga mengeluarkan darah seperti toples A. Pada toples C, ikan tersebut tetap segar dan seperti sebelumnya. Pertanyaan kedua, bandingkan rata-rata berat over volume di toples A dan B yang akan dibacakan oleh Heru Pratama. Gerakan nomor 10 pada menit pertama di toples A itu adalah 35, di toples B itu 38, dan di toples C itu 136. Analisislah apa yang terjadi jika kadar deterjen ditingkatkan, maka ikan akan lebih cepat kemungkinan matinya karena deterjen dapat mengganggu pernapasan ikan tersebut. Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda bila lingkungan tercemar oleh deterjen, yang mana akan dijawab oleh Rafli Zainab? Baik, pendapat kami adalah 1. Pencemaran lingkungan. Deterjen mengandung bahan kimia seperti fosfat dan surfaktan yang dapat mencemari air dan mengganggu ekosistem perairan. Hal ini dapat merugikan organisme air, termasuk ikan dan tanaman air. Masuk ke pertanyaan ke-6, apa solusi yang Anda berikan untuk mengatasi pencemaran air oleh limbah deterjen? 1. Penggunaan deterjen ramah lingkungan. Baiklah, bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebut nama dan asal kelompok. Baik, saya dari kelompok 2 yang bertanya. Apa saja penyakit yang menular yang timbul akibat adanya pencemaran lingkungan? Salah satunya seperti iritasi kulit, flu, dan demam, diare, sakit perut dan lainnya. Bagaimana? Demikianlah hasil diskusi presentasi kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok. Ada kelompok yang mengatakan bahwa ini ya, mempresentasikan bahwa ternyata setelah diteliti, setelah dilakukan eksperimen, seharusnya di toples A itu ya, ini di toples A ini ya, ini kan deterjennya hanya setengah tadi ya, tapi kok pernapasannya lebih rendah dibanding yang toples B gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi karena apa? Karena mungkin kondisi ikan yang toples A itu, walaupun tadi ikannya sudah dipilih yang sama besar, yang sumbernya sama, yang jenisnya sama ya, yang apa namanya, yang beratnya atau masanya seimbang, hanya saja ya bisa saja dari faktor luarnya ya, bukan karena faktor deterjen saja, karena faktor yang apa namanya, yang menyebabkan ikan tadi bermasalah juga tidak hanya sekedar itu saja ya, mungkin karena itu tadi. Nah, kemudian ya, jadi dari sini tadi bisa kita apa namanya simpulkan bahwa seharusnya
memang gitu ya, yang kadar deterjennya lebih sedikit atau zat pencemarnya lebih sedikit, maka itu akan lebih sedikit efeknya dibandingkan ketika zat pencemarnya banyak, ya. Jadi pada kondisi normalnya akan seperti itu, tetap berlaku hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika zat pencemarnya semakin banyak, maka efek yang ditimbulkan kepada organisme yang ada di perairan itu akan semakin parah atau akan semakin meningkat, ya. Kalau semakin sedikit, maka akan semakin berkurang dampaknya. Nah, kalau tidak dicemari, maka ini seperti ikan tadi ya. Jadi kalau ikan yang pertama tadi kita biarkan terus dari dalam deterjen itu, ibu yakin sekarang sudah mati semua ikannya. Tapi kemudian kita sudah keluarkan tadi ya. Nah, tetapi ikan yang tidak diberi deterjen airnya di toples C itu sampai hari ini, sampai sekarang kan masih itu ya, masih aktif gitu ya, masih sehat gitu ya. Kenapa? Karena tidak dicemari oleh zat-zat gitu ya, zat-zat pencemar. Tadi kita contohkan deterjen. Jadi apa pengaruhnya? Pengaruh zat pencemar ini terhadap organisme atau makhluk hidup itu apa? Akan seperti misalnya pada ikan, dia akan mempengaruhi ini menginfeksi bagian insangnya sehingga tadi insangnya sampai berdarah ya. Kemudian itu juga akan keberadaan deterjen ini akan mengurangi pasokan oksigen di dalam air sehingga tadi dia sulit untuk bernafas gitu ya. Dan sekarang ambil HP-nya, kita post test. Sudah. Ya, silakan disubmit. Dari pembelajaran kita tadi, siapa yang mau simpulkan? Ya, silakan, Emi. Pada pembelajaran kita pada hari ini kan tentang pencemaran lingkungan pada air. Jadi jika air tersebut tercemar, maka akan mempengaruhi semua kehidupan yang ada di muka bumi ini, seperti kehidupan manusia, tumbuhan, maupun ekosistem hewan yang ada di laut. Mengapa seperti itu? Karena air sangat mempengaruhi untuk kehidupan kita. Seperti kalau untuk manusia, untuk nyuci, untuk minum, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk hewan seperti ikan. Dimana jika air tersebut tercemar, maka ekosistem di laut ataupun ekosistem pada ikan akan rusak, bahkan ikan tersebut akan mati. Tidak hanya ikan saja, ada juga hewan-hewan, ada juga tumbuhan-tumbuhan yang di laut. Bagus ya. Itu tadi ya efek-efek pencemarannya. Nah, supaya tidak tercemar, apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa tambahkan? Silakan Ainul Rahmi. Supaya sungai tidak tercemar, maka kita dapat mengurangi pemakaian deterjen dan dapat merubahnya ke deterjen biologis. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bagus ya. Review dong. Nah, karena materi pencemaran lingkungan ini adalah materi terakhir di semester 2 ini, dan hari ini kita sudah menyelesaikan materinya, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Jadi Anda semua, Ibu harap belajar di rumah supaya nanti bisa menjawab soal ujiannya dengan baik. Paham ya? Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu rasakan? Senang ya? Apakah pembelajarannya pembelajaran praktikum kita tadi itu bisa kamu pahami dengan baik? Bisa ya, bisa dipahami dengan baik, alhamdulillah ya. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan itu bisa kamu terapkan di kehidupan nyata kita ya, dengan cara menjaga lingkungan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Coba
Pak Ketua kelasnya siap kan? Ya, udah dimulai. Selesai. Bolo nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.